Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dari PGMI 5E dengan NIM 12620521295. Saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir saya dalam mata pembelajaran IPS MISD. Tolong disimak ya teman-teman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rasulni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengawali pembelajaran, agar semangat kita bernyanyi Garuda Pancasila dulu ya anak-anak. Ayo semuanya berdiri. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Nah, setelah selesai, sebelum mengawali pembelajaran, Ibu ingin mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Kira-kira di sini ada yang tidak masuk? Rida kemana? Sakit. Besok dijenguk ya anak-anak. Selanjutnya, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tentang IPS, yaitu pembelajaran norma dan adat istiadat daerahku. Ada yang sudah tahu sebelumnya norma dan adat istiadat itu apa? Belum. Baik, kita akan belajar bersama-sama ya. Baik, kita hari ini akan belajar norma dalam adat istiadat daerahku. Ada yang sudah tahu sebelumnya apa itu norma, apa itu adat istiadat? Nah, kalau belum kita akan belajar ya anak-anak. Yang pertama, norma. Norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma dibuat sesuai keadaan suatu wilayah dengan memperhatikan nilai-nilai yang dijunjung di masyarakat di daerah tersebut. Kemudian kalau
adat istiadat artinya merupakan aturan yang tidak tertulis yang diakui hal baik oleh masyarakat sehingga terus dilakukan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau norma tadi itu artinya norma tidak bersifat menyeluruh. Jadi setiap daerah itu juga berbeda. Norma di daerah A dengan di daerah B itu berbeda. Sama dengan istiadat juga. Kalau ada istiadat itu di setiap daerah juga berbeda. Seperti itu. Adat juga sama seperti norma berlaku di wilayah tertentu dan berbeda dengan wilayah lainnya. Untuk norma sendiri, norma dibagi menjadi dua, yakni norma yang tertulis dan norma yang tidak tertulis. Norma yang tidak tertulis itu menyesuaikan lingkungannya, karena di setiap daerah itu tidak sama setiap aturannya. Kemudian, setelah ini Ibu ingin memberikan kalian video pembelajaran mengenai adat dan juga norma. Jadi, diperhatikan ya, nanti Ibu akan kasih tugas kalian. Selamat datang di Laboratorium Belajar SD. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar IPAS, Bab 8, Pola Hidup Membangun Masyarakat yang Beradab. Bagian A, Norma dalam Adat Istiadat Daerahku, di kelas 4. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada nilai dan norma yang berlaku. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat. Adapun norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Norma ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Norma yang tertulis biasanya diatur oleh hukum di Indonesia. Sedangkan norma tidak tertulis dapat membentuk perilaku seseorang di kehidupan bermasyarakat. Norma sifatnya tidak menyeluruh. Norma yang berlaku di satu wilayah mungkin saja tidak berlaku di wilayah lainnya. Oleh karena itu, norma tidak tertulis menyesuaikan dengan lingkungan di mana norma tersebut diterapkan. Nilai dan norma dapat membentuk adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan tidak tertulis yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Adat istiadat juga tidak bersifat menyeluruh. Contoh adat istiadat yaitu mengucapkan permisi ketika memasuki rumah, mencium tangan orang tua saat hendak pergi, tidak menaikkan kaki di atas meja, tidak meludah di sembarang tempat, dan ikut serta melakukan upacara adat pernikahan atau kematian. Norma adat istiadat. Setiap perilaku manusia dalam kehidupan harus ada yang mengatur guna mewujudkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Aturan-aturan yang diciptakan untuk membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama dikenal dengan norma. Norma adat adalah tata kebiasaan yang berkaitan dengan pola perilaku masyarakat yang bersifat mengikat dengan sanksi yang keras bagi pelanggarnya karena dianggap sakral dan penting. Norma adat umumnya sesuatu yang dipercayai oleh masyarakat suatu daerah sebagai hal yang benar, baik itu karena kebiasaan atau petuah luhur. Berikut beberapa norma-norma adat di Indonesia yang masih terus dilestarikan. 1. Manene di Tanah Toraja. Manene adalah ritual untuk membersihkan jasad para leluhur yang telah beratus tahun meninggal dunia. Jasad akan dibawa pulang ke rumah untuk didandani, diganti pakaian, dan diawetkan. 2. Titi Mentawai. Titi Mentawai adalah norma adat untuk menunjukkan identitas sebagai suku Mentawai dengan mengukir tubuhnya menggunakan jarum bertangkai kayu dan diikuti ritual upacara adat setempat. 3. Seba Banten. Seba Banten adalah norma adat masyarakat suku Baduy dengan berjalan kaki membawa seserahan dari Rangkas Bitung dengan tujuan untuk bersilaturahmi. 4. Berobosan Jawa. Berobosan Jawa adalah norma adat di mana keluarga dari orang yang meninggal dunia akan berjalan di bawah keranda jenazah dengan cara memutarinya atau berobosan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan secara turun-temurun yang menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah dengan ditunjang adanya nilai atau norma, kaidah, serta keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dalam berbagai kehidupan masyarakat setempat.
Berbagai macam adat istiadat di Indonesia, antara lain sebagai berikut. 1. Rambu Solo, di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Rambu Solo, atau Aluk Rambu Solo, adalah upacara adat pemakaman yang dilakukan selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun sejak seseorang meninggal. Adat istiadat ini penting dilakukan sebab masyarakat Toraja menganggap seseorang sudah benar-benar meninggal jika seluruh prosesi Rambu Solo telah dilakukan. 2. Pernikahan. Salah satu upacara adat yang sangat sakral dengan segala detail yang cukup rumit masih dilakukan masyarakat saat pernikahan di Jawa. Ketika pelaksanaan upacara pernikahan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, mulai dari malam penerimaan tamu, atau bisa disebut midodareni, penyerahan seserahan dari mempelai laki-laki, prosesi akad nikah, temu temanten, saling menyuap di pelaminan, dan sungkem kepada kedua orang tua, baik mempelai laki-laki maupun perempuan. 3. Pasola. Pasola merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sumba Barat NTT. Salah satu tradisi yang dilaksanakan untuk menyambut masa tanam. Pelaksanaan upacara adat dilaksanakan dengan melakukan lempar lembing sambil menunggang kuda. Apabila terjadi kecelakaan ketika pelaksanaan kegiatan, maka dipercaya hasil pertanian akan melimpah. 4. Tingkeban. Tingkeban merupakan salah satu tradisi yang dilakukan dalam masa kehamilan ketika menginjak usia 7 bulan kehamilan. Tradisi ini dilakukan untuk anak pertama dari pasangan suami istri. Tujuan upacara adat ini untuk mendoakan bayi yang berada di kandungan agar lahir secara normal dan lancar. 5. Ruwatan. Ruwatan, salah satu upacara adat di Jawa yang memiliki tujuan untuk menyucikan seseorang atau lingkungan. Ruwatan memiliki 3 jenis, yaitu ruwatan untuk diri sendiri, lingkungan, dan wilayah. Pelaksanaan ruwatan ini diharapkan dapat terbebas dari gangguan makhluk halus. Asal-usul upacara ini berasal dari cerita wayang dengan tokoh Murwakala. Nah, sudah paham kan anak-anak? Berarti kalian sudah mengerti dan belajar apa perbedaannya norma, apa perbedaannya adat istiadat di setiap daerah. Nah, sekarang Ibu punya lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan. Dikerjakannya secara berkelompok saja ya. Satu kelompok 2 orang, teman satu bangkunya saja. Nah, kalian menyebutkan norma yang tertulis di daerah kalian. Dan yang teman yang satu menuliskan norma yang tidak tertulis di daerah kalian. Cukup 3 saja. Nah, kalau sudah, besok pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya di depan. Kalian akan mendemonstrasikan atau menerangkan norma-norma atau adat istiadat yang ada di desa kalian. Kan ini di setiap daerah kan berbeda alamatnya. Jadi besok akan menemukan banyak berbagai macam norma dan juga adat istiadat di berbagai daerah. Nah, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, berarti sudah paham ya. Hari ini Ibu tidak memberikan PR, jadi kalian belajar PR-nya untuk yang tugas kelompok nanti dikerjakan sekarang. Yang kalau sudah bisa, kalau belum bisa dikerjakan di rumah. Selanjutnya, kita sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin review apa aja yang udah kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang norma dalam adat istiadat di daerahku. Kita sudah mempelajari pengertian dari norma, kita sudah mempelajari pengertian dari adat istiadat, macam-macam norma yang tertulis maupun norma tidak tertulis. Nah, kalian, pesan Ibu, jangan lupa terus belajar untuk materi ini. Apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.